Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. 1. Ide peluang usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan khas di Indonesia bersumber dari kekayaan Indonesia yang melimpah. Usaha baku makanan tersebut berasal dari bahan makanan nabati dan hewani. Makanan khas daerah sangat potensial dikembangkan karena berbasis bahan baku yang di sekitarnya. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan khas daerah agar cita rasa lebih bervariasi, berpenampilan yang menarik, produk lebih cukup, serta upaya promosi dan sosialisasi yang telah ditingkatkan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan makanan khas yang dimodifikasi. Ada beberapa hal sumber daya makanan khas yang dimodifikasi sebagai berikut. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang mampu dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau dapat digunakan dalam proses produksi. D. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang dimiliki wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. 3. Perencanaan pemasaran usaha makanan daerah yang dimodifikasi. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan daerah adalah menentukan segmentasi pasar. Seorang wirausahawan makanan daerah harus pandai-pandai menciptakan informasi menu, makanan dan minuman yang sesuai dengan segmen konsumen yang akan dibidik. Adapun faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan daerah yaitu lokasi usaha dan harga jual. 4. Penyusun perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Seseorang yang akan memulai usaha makanan daerah sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. B. Sistem produksi makanan khas daerah yang dimodifikasi berdasarkan daya dukung daerah. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada produk pangan daerah hewani dan produk pangan daerah nabati. Beberapa contoh dari produk pangan daerah hewani itu seperti telur asin, dadi, dan rendang. Dan untuk beberapa contoh dari produk pangan daerah nabati seperti kulit buah, keripik buah, asinan, dan mochi. C. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha atau business plan. 1. Pemilihan jenis usaha. 2. Nama perusahaan. 3. Lokasi perusahaan. 4. Perizinan usaha. 5. Sumber daya manusia (SDM). 6. Aspek produksi. 7. Aspek keuangan. A. Investasi alat dan mesin. B. Biaya tidak tetap invariabel. C. Biaya tetap. D. Total biaya. E. Harga pokok produksi (HPP). F. Harga jual. G. Penerimaan kotor. H. Pendapatan bersih laba. D. Penentuan media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. 1. Perkenalan. 2. Pertemuan rutin. 3. Pameran atau bazar. 4. Media sosial. 5. Penjual kreatif. D. Penentuan media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama, perkenalan. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Kenalkan produk yang kita buat kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman-teman bermain. Yang kedua, pertemuan rutin. Pertemuan rutin pada area paling kecil, misalnya RT, RW, atau komplek perumahan bisa dijadikan media promosi makanan khas daerah yang efektif. Yang ketiga, pameran atau bazar. Saat ini banyak sekali diselenggarakan pameran bazar baik oleh instansi departemen tertentu maupun pihak swasta dan perorangan. Yang keempat, media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya.
5. Penjualan kreatif. Gunakan sistem penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya.